biar Allah yang mengatur doa mana yang akan dikabulkan yang terbaik untuk hambanya. Yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun yang sedang menyaksikan acara ini, alhamdulillah kita bertemu lagi di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pemirsa, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya harapannya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalkan semua doa itu dikabulkan, Pak Ustadz, seperti yang Pak Ustadz pernah sampaikan, semua orang tidak akan ada yang sakit karena semuanya pasti sehat, ya. Semua orang tidak akan ada yang meninggal, semuanya pasti panjang umur. Mintanya panjang umur, gak mau meninggal. Ya. Nah, kenapa doaku belum terkabul nih, nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Kalau misalkan semuanya dikabulkan, berarti tidak akan ada ujian, begitu kalau lebih Pak Ustadz ya. Iya. Dan tema kita, kenapa doaku belum terkabul? Lebih jelasnya lagi, silakan tausiahnya Pak Ustadz. Iya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita bagus sekali, kenapa doaku belum terkabul. Nah, yang harus kita ketahui adalah kita sebagai manusia itu kebanyakan nafsunya yang dinomorsatukan. Ingin dikabulkan jadi orang kaya, nafsu. Nafsu pingin punya istri cantik, nafsu. Nafsu pingin punya anak semuanya pintar semua, nafsu. Semuanya kebanyakan nafsu. Jarang sekali kita itu menginginkan doa itu betul-betul itu tentang keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sangat jarang walaupun ada ya, walaupun ada. Nah disinilah kita harus memahami ya, bahwa semua yang akan kita kerjakan itu awalnya harusnya dari Allah dulu. Makanya kita salah satu patokan tauhid kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, jangan sampai kita menduakan Allah. Jadi sholat betul-betul hanya lillahi ta'ala. Jangan kita itu memperbanyak sholat tahajud kita perbanyak, tapi menginginkan duniawinya. Kalau doa boleh, tetapi kalau doa sudah banyak nafsunya, nah ini kita juga harus mulai hati-hati. Ya. Kalau di dalam Quran tentang sholat sunnah tahajud, salah satunya ini, wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di sini diceritakan bahwa di penghujung malam mereka mohon ampun. Ini anjuran Allah. Di penghujung malam ini berarti berhubungan dengan qiyamul lail ya, atau sholat sunnah tahajud yang kebiasaan kita lakukan umpamanya ya. Itu Allah menganjurkan senantiasa memohon ampun. Ini jarang sekali kita mempraktekkan, tapi kebanyakan dari orang-orang yang lain itu menyuruh malah, kalau kamu ingin kaya, tahajud. Kalau kamu ingin ini, tahajud. Kalau kamu ingin ini, boleh sih, nggak salah. Tapi coba anjuran Allah bahwa kalau kita itu di penghujung malam banyak mohon ampun. Itu anjuran Allah Ta'ala. Itu pasti jarang sekali kita kerjakan. Coba kita kerjakan. Nah, kalau doa kita ingin dikabulkan, ya kita jangan melihat dari sisi uni astajib lakum. Jangan di sisi itu. Ya, kita memang disuruh memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Tergantung ini ya, tergantung. Allah mau mengabulkan di mana, bisa aja nanti di akhirat, kan gitu ya. Tapi kalau di dunia belum tentu dikabulkan. Ada sebagian dikabulkan tapi nanti, bolehlah ya. Tapi intinya yang lebih agak tepat adalah salah satu ayat, wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini ayatnya lebih agak tepat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman. Nah, ini jelas, dan mengerjakan amal soleh. Ini yang harus kita ketahui, bahwa Allah itu mempunyai salah satu ciri akan dikabulkan doa seseorang tersebut jika imannya kepada Allah Ta'ala itu kuat. Dan amal solehnya itu juga besar. Nah, iman ini benar-benar tidak tergadaikan. Jadi jangan sampai sholat kita hanya untuk pingin kaya. Sholat sunnah duha, ya kerjakan karena Allah Ta'ala. Tapi kerjain biar tokonya laris, biar ini nggak usah lah bermain itu. Katanya Allah yang mengatur rezeki, tapi kita yang mengatur Allah untuk menyuruh agar rezeki kita banyak. Nah, ini juga jangan ya. Kita ada adab lah sebagai hamba Allah ini ya.
Nah inilah yang harus kita ketahui bahwasanya cobalah kita perbanyak kekuatan iman kita kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah, ya, sholat, baca Quran, beribadah, sedekah dan sebagainya lillahi ta'ala. Kemudian sampai hidup kita juga kita jadikan hidup kita karena Allah, ya. Nah kemudian baru nanti Allah yang memilih doa yang mana yang mau dikabulkan nih. Nah biarkan Allah yang memilih. Kalaupun kita itu jarang dikabulkan doa, wajar aja karena kita tidak tahu iman kita seberapa, amal soleh kita tidak tahu juga. Karena kalau kita itu mencoba beramal soleh, kita sedekah, kita sombong, kita bangga dan sebagainya. Gimana itu bisa menjadikan catatan amal soleh di hadapan Allah kalau kita ujub, riya itu senantiasa ada. Nah ayo kita belajar untuk menutup, kita senantiasa serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Perbuatan baik itu tidak usah diingat-ingat lagi, perbuatan jelek kita ingat untuk mohon ampun. Mudah-mudahan doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Biar Allah yang mengatur doa mana yang akan dikabulkan yang terbaik untuk hambanya. Yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa yang akan memberikan tausiah seputar tema kita. Kenapa doaku belum terkabul? Tanda tanya. Ustaz Zaki Mirza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Seorang ahli sufi yang berasal dari Mekah bernama Rabi'atul Adawiyah. Orang Mesir mengenalnya dengan panggilan Rab'ah. Dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Seorang murid dari beliau bertanya, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa doa kita sering tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rabi'atul Adawiyah menjawab dengan begitu bijak. Kita sering memaksa Allah di dalam setiap doa kita. Kita memaksa Allah untuk memberikan semua yang kita minta. Dan ingat wahai muridku, ternyata doa yang paling dimengerti oleh Allah itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa manapun. Ternyata bahasa yang paling dimengerti oleh Allah dalam berdoa itu adalah bahasa hati. Maka berdoalah dengan hati, mintalah dengan hati, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Allah pasti akan ijabah. Ud'uni astajib lakum. Dan yang kedua kata beliau, wahai muridku, ketika berdoa jangan terlalu sering kita menggunakan kalimat-kalimat meminta. Awalilah doamu dengan kalimat-kalimat pujian. Puji Allah sebanyak-banyaknya. Sebut semua kenikmatan yang sudah Allah titipkan sepanjang hidup kita. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu fuqara. Itu salah satu contoh pujian kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha kuat. Kami hambamu yang serba lemah. Engkau zat yang maha kaya. Kami hambamu yang serba fakir dan miskin. Itulah kenapa kadang kita memaksa Allah untuk memberikan semua yang kita mau. Padahal apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik menurut Allah. Jadi ketika berdoa, memintalah apa yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena apa yang terbaik menurut Allah itu sudah pasti yang terbaik untuk setiap hambanya. Dan subhanallah, itulah yang disampaikan juga ya oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik melihat ada seseorang yang cacat, tunanetra, badannya bau, Imam Malik berpikir bahwa orang seperti ini pasti doanya semua isinya meminta dan meminta. Tetapi ketika Imam Malik mendekatkan telinganya di mulut orang tersebut, tidak ada satu kalimat pun kalimat meminta. Bahkan semuanya adalah kalimat-kalimat pujian. Alhamdulillah, hamdan yuafi, ni'ma wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Orang cacat tersebut memuji Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau begitu banyak titipkan anugerah kepadaku. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Ya Allah, biar aku hina di mata manusia. Tapi jangan pernah Engkau hinakan aku di mata Engkau ya Allah. Muliakan aku. Biar aku hina di mata manusia. Tapi tidak di mata Engkau ya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk terus berdoa. Berdoa dengan bahasa hati.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Zaki. Terima kasih tausiahnya. Luar biasa. Masya Allah. Kita sering memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita mau. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada Allah ya. Ini menjadi renungan untuk kita semua bahwa tidak semua doa dikabulkan karena Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Intinya adalah bersyukur dengan apapun yang kita miliki dan jangan pernah putus berdoa kepada Allah karena kalaupun tidak dikabulkan di dunia, mudah-mudahan Allah kabulkan di akhirat kelak. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Nunun dan Ustadz Zaki atas tausiahnya.